Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir berkumpul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari sehingga menjadi manusia-manusia yang selamat dunia, selamat akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa dunia ini adalah bukan tempat kita tinggal selamanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana atau yang sirna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan bahwa manusia-manusia yang menghuni dunia ini menghabiskan waktu untuk mengumpulkan dunia, maka apa yang dikumpulkan itu adalah sia-sia jika tidak digunakan untuk perantara taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak manusia-manusia sebelum kita yang dulunya hidup seperti kita ternyata sekarang sudah berpindah alam, begitu, meninggal dunia. Karena itu dalam satu perkataan dikatakan hal yang paling ditakutkan terhadap manusia ini yaitu yang pertama ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulul amal, dan merasa masih lama hidup di atas dunia. Dan perkataan ini dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, fa inna tiba'al hawa yasuddu 'anil haq, karena jika ada manusia itu mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan terhalangi daripada al-haq, sesuatu yang hak, yang benar. Wa inna tulal amal yunsil akhirah, sedangkan panjang angan-angan merasa masih lama hidup di atas dunia ini bisa menyebabkan orang lupa, lalai dengan kehidupan akhiratnya. Dan jika kita pelajari, yang paling besar kemungkinan terjatuh dalam tulul amal ini, merasa lama hidup di atas dunia ini, yaitu asyabab, orang-orang yang masih muda, masih kepala 3, kepala 4 mungkin. Dia merasa masih lama hidup di atas dunia ini, mungkin masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Sehingga banyak di antara pemuda-pemuda ini yang menyia-nyiakan umurnya, sehingga sedikit beramal soleh, malah kadang-kadang di antara mereka jatuh dalam kemaksiatan. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu digambarkan oleh sebagian ulama, dikatakan annasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini banyak yang tertidur, walaupun kalau kita saksikan ya bangun semuanya, sadar, tapi seperti orang yang tertidur, tidak sadar. Fa idza matu intabahu, kalau mereka sudah dimasukkan ke liang kuburnya,
baru dia akan tersadar, akan terbangun. Jadi banyak orang yang berjalan di atas bumi ini pada hakikatnya seperti orang yang tertidur, orang yang tidak sadar. Tidak sadar dengan apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tidak sadar dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang akhirat. Tidak sadar bahwa tujuan hidup ini untuk mendapatkan kebahagiaan akhiratnya. Dan itu berlangsung sampai datang hari wafatnya. Ketika manusia sudah wafat, barulah dia tersadar ternyata hidup yang selama ini dia lewati itu tidak sesuai dengan yang dituntun oleh Allah, yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan tujuan penciptaan Allah, ya, penciptaan kepada makhluk ini. Tapi kalau sadarnya itu ketika sudah meninggal dunia, kemudian menyesal misalnya, ya itu adalah penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Karena penyesalan yang bermanfaat itu ya ketika kita hidup sekarang ini. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, diceritakan bagaimana orang-orang yang melanggar agama Allah, menunda-nunda taubat, ketika datang hari kematiannya dia akan mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Ya Allah, irji'un, kembalikan saya, kembalikan ke kehidupan dunia. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu, karena saya ini sudah ketinggalan banyak. Kembalikan hidup lagi, maka saya akan beramal soleh. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang menyangka dirinya masih lama hidup, sehingga berani bermaksiat, sehingga menunda amal soleh, menunda-nunda tobat, akhirnya datang hari kematiannya. Nah, permintaan-permintaan yang seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada hanyalah penyesalan-penyesalan. Yang ada adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan siksaan setelah alam kubur akan semakin dahsyat, lebih dahsyat lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Maka hendaknya setiap jiwa ini memperhatikan apa yang sudah mereka siapkan untuk kehidupan mendatang, artinya kehidupan akhirat. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kalian amalkan. Diceritakan bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Faja'ahu qaumun hufatan uratan. Maka datang sekelompok manusia yang tidak memakai alas kaki. Kemudian ada bagian tubuhnya terbuka begitu. Sambil mereka membawa pedang mereka, ya bawa pedang, bawa persenjataan. Kalau melihat model orangnya, sepertinya mereka ini dari suku Mudhar. Maka ketika Nabi menyaksikan manusia-manusia yang datang ini, taghayyar wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah. Wajahnya Nabi itu langsung berubah, karena baru kali itu Nabi menyaksikan ada orang-orang yang
kekurangan begitu hidupnya. Fadakhala tsumma kharaj. Maka Nabi masuk ke dalam rumahnya, kemudian beliau keluar memerintahkan Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan, kemudian iqamah untuk mendirikan salat. Setelah selesai salat, Nabi bersama para sahabat, beliau berdiri kemudian berkhutbah. Beliau menyatakan, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Allah Adam. Dibaca ayat itu sampai pada ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kalian. Kemudian beliau membawa ayat ini juga, ayat yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah mereka siapkan untuk kehidupan mendatang di masa datang, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian beliau mengatakan, tasaddaqa rajulun min dinarih, min dirhamih, min thawbih, min sa'i burrih, min sa'i tamrih, hatta qala walau bisyikki tamrah. Setelah Nabi menyampaikan ayat ini, maka para sahabat ini memahami maksud daripada Rasulullah. Artinya masih banyak daripada saudara-saudara mereka yang kekurangan. Maka mereka para sahabat bersedekah. Ada yang mengeluarkan uang kepingan emasnya, dinarnya. Ada yang mengeluarkan kepingan peraknya. Ada yang memberikan pakaiannya. Ada yang memberikan gandumnya. Ada yang memberikan kurma-kurmanya. Bahkan kata Nabi SAW, yang tidak punya banyak kurma boleh bersedekah dengan syikki tamrah, separuh daripada kurma. Dibelah jadi dua, yang satu buat dia, yang separuh buat saudaranya, untuk persiapan menghadapi masa yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat. Artinya jangan merasa tidak mampu untuk bersedekah begitu. Baik. Faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kafu ta'jas anha. Maka datang seorang dari kaum Ansar membawa barang bawaan. Disaksikan oleh para sahabat, saking banyaknya sampai tidak kuat ngangkatnya. Diangkat sendiri. Ya, di situ ada makanan-makanan, di situ ada baju-baju yang sangat banyak. Ketika mendengar khutbahnya Nabi, dia tergerak untuk sedekah. Kalau bahasa kita, isi omai dikuras begitu. Yang di lemari dibuka, dikeluarkan semua. Kalau kita punya kulkas, itu isi kulkasnya nih, ya beras-beras diangkat semua, satu tangan. Mau dikasihkan kepada suku yang datang itu, yang betul-betul butuh gitu ya. Maka ketika orang ini sampai, Nabi SAW menyaksikan sahabat Ansar ini. Maka kata para sahabat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallal wajhu ka'annahu madhhabah. Ketika Nabi menyaksikan seorang Ansar yang membawa sedekah yang sangat besar ini, yang sangat banyak ini, wajah beliau itu berseri-seri, ya bagaikan matahari begitu yang bersinar. Maka Nabi SAW menyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah
falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang mengajarkan di dalam Islam ini satu ajaran yang bagus, yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya. Artinya orang yang bawa bawaan yang sangat banyak untuk sedekah ini orang pertama yang disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyatakan dia mendapatkan pahala, dan kalau ada yang niru nanti sahabat-sahabat lain niru atau para tabi'in dan orang-orang yang setelahnya meniru sedekahnya orang ini, maka dia ikut dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia orang pertama yang memulai perbuatan yang baik ini. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang mengajarkan, memberi contoh sesuatu yang buruk, padahal dia muslim, dia orang pertama yang mencetuskan itu perkara, kok ditiru sama orang-orang setelahnya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Karena itu dikatakan beruntung orang yang ketika dia meninggal dunia tapi pahala kebaikannya masih mengalir ke dalam kuburnya. Kenapa? Ya itu tadi, dia mengajarkan kebaikan, dia menyontohkan kebaikan sehingga orang-orang setelahnya meniru dia menjadi orang baik. Dan sangat rugi manusia-manusia yang meninggal dunia tapi tidak membawa dosanya saja, tapi dosa-dosa orang yang mengikuti terus mengalir ke dalam kuburnya. Kenapa? Karena di masa hidupnya dia mengajarkan satu kesalahan atau pelanggaran dalam agama yang ditiru oleh banyak orang. Karena itu kesalahan orang awam dengan kesalahan orang yang dilabeli ustadz atau habib atau kiai atau gus itu lain. Kalau salahnya orang awam ya dia saja yang bersalah. Tapi kalau orang yang sudah dianggap guru ustadz bersalah, maka murid-muridnya nanti ngikut, santri-santrinya nanti, pecinta-pecintanya akan ikut sama dia, padahal itu salah. Karena itu dikatakan zallatul alim, zallatul alam. Tergelincirnya satu orang alim itu bisa menyebabkan orang banyak tergelincir semuanya. Bahaya ini. Ya, orang yang punya pengikut tapi dia salah, mengajarkan kesalahan dalam Islam. Nah, yang terakhir, pernah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, perhitungkanlah diri kita sendiri masing-masing ini sebelum nanti Allah yang menghisab kita, yang memperhitungkan amal kita. Nah, mumpung di atas dunia ini, ayo dikoreksi sendiri. Ya, kita bukan anak kecil. Kita ini tahu mana yang salah, mana yang benar, itu gak tahu semuanya, bukan orang yang tidak ngerti begitu. Kalau kita maksiat, kita juga tahu, sadar kita ini maksiat, tahu. Kalau kita taat, amal soleh kita tahu itu amal soleh. Kita bukan orang yang bodoh, bukan. Kita tahu ilmunya, sudah tahu ini salah, ini benar, ini maksiat mata, ini maksiat mulut, misalnya, ini maksiat tangan, ini maksiat kemaluan. Tidak ada yang samar bagi kita. Kita semua tahu. Kita tahu masjid ini dibuka untuk sholat jamaah. Kita tahu pahala orang yang jalan ke masjid itu seperti apa, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang mengikuti hawa nafsu, kita berani bermaksiat, kita berani menyaksikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan seterusnya. Kadang-kadang kita malas untuk amal soleh. Mau berdiri, mau ke masjid malas, mau berjamaah malas, dan seterusnya. Mari sebelum dihisab, sebelum kita diperhitungkan amal kita oleh Allah, kita hitung sendiri, kita timbang sendiri, supaya kita tahu kebaikan kita ini seberapa, dosa kita ini seberapa banyak. Mudah-mudahan dengan muhasabah tadi itu, dengan memperhitungkan amal tadi, kita bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang menyebabkan keridhaan Allah kepada kita,
mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberkahi dalam umur, panjang umur bi taatillah. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur ini dijaga daripada pelanggaran, dijaga daripada kemaksiatan. Jika datang hari wafatnya kita, mudah-mudahan wafat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.